Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Gadget ID. Linking on my brain. Okay, yeah, okay, okay, okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. Buat kalian yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar channel ini terus berkembang. Oke, di video kali ini saya akan membahas handphone lagi. Yang seperti ada di depan kita ini, Vivo Y91. Oke, saya jelaskan dulu. Handphone ini saya beli di jual beli Facebook atau yang sering kita sebut dengan COD dengan harga 1 juta rupiah saja. Mungkin kalian nggak percaya, wah si abang ini mungkin buat menarik perhatian saja. Bilangnya harga 1 juta, padahal berapa? Tapi ini saya jujur ya, harganya itu emang 1 juta. Kenapa? Karena kelengkapannya itu gak full set. Yang pertama handphone sama dusnya aja. Yang kedua ada minusnya. Yang pertama sebelum saya bahas ini, kameranya itu gak kebuka sama flashnya gak kebuka. Cuma saya tuh sudah tahu cara mengatasinya. Mungkin kalian para teknisi sudah tahu penyakit turunan Vivo Y91 ini. Kameranya suka tiba-tiba gak kebuka. Saya juga gak tahu kenapa. Namun saya tahu cara mengatasinya. Jadi saya beli handphone ini dengan harga 1 juta rupiah. Jika saya tidak tahu cara mengatasinya, mungkin saya tidak akan beli. Oke, kita bahas di bagian boxnya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita bahas di bagian boxnya atau di bagian handphonenya, saya jelaskan dulu handphone ini tuh ada dua versi. Yang pertama tahun 2018 yang internal memorinya 16 GB, lalu prosesornya Snapdragon 439. Namun yang kita bahas kali ini yang tahun 2019 yang internal memorinya 32 GB dan yang prosesornya MediaTek Helio P22. Jadi ada dua versi ya, jangan salah. Oke, di bagian box ini, di bagian depannya ada brandnya Vivo, ada gambaran internal memorinya 32 GB, ada serinya Y91, lalu ada gambaran handphonenya. Di bagian belakang ada nilai jualnya. Yang pertama, layar yang berukuran 6,22 inch Full HD display. Lalu ada dual rear kamera yang beresolusi 13,2 megapiksel, lalu ada baterai 430 mAh. Oke lah, kita langsung cek aja handphonenya. Handphonenya gak full set ya, gak ada chargernya. Tapi gak masalah. Oke, saya bahas handphonenya di bagian desainnya terlebih dahulu atau di bagian bodinya. Di bagian belakang handphonenya ini seperti ada di nilai jualnya tadi, dual rear kamera aja, ada dua kamera yang posisinya menghadap ke bawah ya. Beruntunannya ke bawah, gak ke samping. Yang kamera utamanya itu ada di bagian atas beresolusi 13 megapiksel, lalu ada kamera depth sensor yang beresolusi 2 megapiksel untuk memberikan efek bokeh. Di bagian bawahnya ada LED flash, lalu ada fingerprint scanner, lalu ada logo Vivo. Untuk yang kita bahas kali ini warnanya itu ocean blue. Sebenarnya ada dua varian warna, yaitu starry black dan ocean blue ini. Di bagian bawahnya ini biru langit, yang bagian atasnya biru tua ya. Bisa kalian lihat desainnya oke, elegan. Lalu untuk bagian belakangnya ini tuh agak sedikit melengkung seperti ini, memberikan kesan tersendiri waktu memegangnya. Enak aja waktu dipegang, gak ngotak kayak Vivo Y12 itu. Saya lebih suka desain yang kayak gini. Desainnya juga tipis ya, bisa kalian lihat, gak tebal kayak Vivo Y12. Maklum baterainya cuma 4030 mAh, cuman bisa diaduk juga baterainya. Nanti saya bahas baterainya. Di bagian kiri ada slot SIM tray. Kita lihat dulu ya, tipenya apa. Oke. Untuk tipenya ini triple slot ya, sama aja kayak Vivo Y12 yang kemarin kita bahas. Oke, bisa nambah memori sampai 256 GB. Di bagian samping ada palm up and down. Seperti ini, posisinya enak ya. Pegang dengan satu tangan juga masih oke. Penempatan sidik jarinya pun pas menurut saya. Masih bisa dijangkau dengan satu tangan. Di bagian atas seperti Vivo Y12 sama, gak ada apa-apanya, kosong melompong. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio, lubang mikrofon, micro USB. Sama kayak Vivo Y12 kemarin, belum Type-C ya, masih micro USB, gak masalah. Lalu ada speaker. Di bagian depan ada layar yang beresolusi 6,22 inch dengan resolusi 720 kali 1544 piksel dengan kedalaman 270 ppi. Layarnya ini sudah full ya. Ada notch di atasnya, bezelnya juga sama aja kayak Vivo Y12 kemarin. Bagian bawahnya agak tebal, tapi gak masalah.
bagian pinggirnya itu agak tipis ya. Bagus, keren. Lalu di bagian depan ada single kamera dengan resolusi 8 megapiksel, lalu ada earpiece. Oke, lalu yang berkedip itu ada sensor proximity. Kita bahas mengenai handphonenya. Handphone ini ditenagai dengan prosesor MediaTek Helio P22 octa-core 2 GHz Cortex A53, sama kayak Vivo Y12 kemarin. Oke, untuk kameranya kita tes seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kameranya ini 13 tambah 2 megapiksel. Kita coba ya guys. Oke, untuk hasilnya nanti saya share di video. Sama untuk rekaman videonya, handphone ini bisa merekam sampai 1080p, sama aja kayak Vivo Y12 yang kemarin. Nanti juga saya share, bisa kalian nilai sendiri. Ini adalah hasil perekaman kamera belakang Vivo Y91 dengan resolusi 1080p. Saya coba jalan ya. Bisa kalian nilai sendiri mulai dari tone warna dan juga suaranya. Saya coba sambil jalan. Emang goyang ya, videonya agak stabil. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan Vivo Y91 dengan resolusi 1080p. Bisa kalian nilai sendiri mulai dari tone warna dan juga suaranya. Lalu untuk speakernya kita coba. Sebentar. Bisa kalian dengar sendiri ya, atau bisa kalian nilai sendiri. Sebentar. Bisa kalian dengar sendiri, suaranya lumayan ya. Maklum harga 1 jutaan menurut saya ini wajar ya. Oke, untuk pemakaian harian, handphone ini dipakai untuk multitasking, bermain game Mobile Legends itu masih oke. Intinya handphone ini masih bisa diajak untuk bermain game meskipun settingannya low ya. Oke, untuk fingerprint scannernya kita coba dulu responsif atau tidak. Kita setting dulu ya. Sidik jari, kunci layar, yang simple aja. Kata sandi batik gitu aja ya, yang mudah diingat. Kita tes fingerprint scannernya. Kita coba ya, responsif atau tidak. Soalnya nih handphone 1 jutaan. Untuk fingerprint scanner kita coba dulu. Bisa kalian nilai sendiri. Menurut saya di harga 1 jutaan responsif ya fingerprint scannernya. Lalu untuk face unlocknya kita coba dulu sebentar, saya setting dulu ya, bentar. Oke, untuk face unlocknya kita coba dulu. Lumayan responsif ya, sama aja kayak Vivo Y12 kemarin. Di settingan low, handphone ini masih bisa diajak untuk bermain game sama kayak Vivo Y12 kemarin. Dipakai di sosial media juga masih oke. Intinya handphone ini di harga 1 jutaan itu masih worth it ya. Untuk harga bekasnya sih 1.200.000 kalau di daerah saya, tergantung di daerah kalian, tergantung seller yang menjualnya juga, tergantung kondisi barang dan juga tergantung kelengkapan. Intinya handphone ini masih worth it di harga bekasnya, yang pasarannya 1.200.000 itu masih oke ya. Desainnya juga elegan. Oke, untuk baterai handphone ini masih bisa diajak untuk memenuhi kebutuhan kalian. Bisa bertahan seharian ya, seharian penuh. Untuk waktu ngecasnya handphone ini cukup lama, kurang lebih 2 jam sama kayak Vivo Y12 kemarin. Karena charger bawaannya juga itu kalau nggak salah 5 volt 2 ampere, sama aja kayak Vivo Y12 kemarin, cuman bentuknya agak ngotak. Maaf saya agak bisa kasih contohnya karena di sini gak ada chargernya. Saya hanya dikasih handphone sama boxnya aja. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang pengen request video selanjutnya, tolong tulis di kolom komentar.